Mas Yasin, monggo Mas. Nah, cara yang lainnya, ini ditutup dulu nih. Ini ditutup dulu sampai ke dalam. Ini tutup dulu sini sampai ke dalam. Nih. Setelah itu ditarik ke sini. Nah, baru dilipat. Nah, kalau ditutup begini, lihat dia begini. Ya, ini harus ke dalam. Nah, ini agak longgar, ya. Dia agak lebih longgar berjalannya. Ya. Ini rawan Pak, ini rawan. Ini terbuka sini. Nah, ini. Jadi ingat, ini dipakai dulu. Pakai gini. Ini dulu dimasukin. Nah, sampai masuk ke dalam. Ya. Nih. Ya Pak ya? Nih, sudah jauh masuk ke dalam ini. Ini tarik ke belakang. Nah, baru. Oke. Ini udah usah pakai sabuk, sudah aman insyaallah. Nah, ini kalau ditarik makin kencang dia. Nah, ini sudah aman, lihat. Ini ketika terbuka ada ini. Ketika terbuka begini masih ada di sini, masih nyampe ke sini. Jadi itu masih aman. Nah. Oke. Coba diulang lagi, Pak. Coba diulang. Panjangin dulu. Ini tapi samain dulu dia. Panjangnya dulu saya. Panjangin. Oke. Teknik. Terus tarik sampai tarik ke dalam nih, Pak. Tarik ke dalam. Terus ini masuk. Terus panjangin di sini ya. Oke. Iya. Ini terus nggak boleh pakai dalaman ya. Angon langsung. Pakai lagi, Pak. Pakai lagi, Pak. Angon langsung. Oke. Karena sekarang apa namanya? Mini bed. Dalam tawaf Yang bagaimana ya? yang ada pakai jahitan. Sekarang banyak dijual. Tapi dipakai juga. Dipakai. Ya tetap nggak boleh kalau dia berbentuk. Mau bentuk tuh, Pak. Kalau dia berbentuk nggak boleh. Yang jual karena dalam tawaf. Umroh. Wah, ya. Iya, tetap membentuk. Kalau dia membentuk tetap nggak boleh. Baik, kain kedua, mana kain atasnya? Mana kain? Coba. Nah, sekarang perhatikan ya, kain atas ini, kain atas ini kita pakai begini aja. Ya, ini kita bisa pakai begini saja. Ya. Karena tata cara khusus itu ketika kita mulai melaksanakan dengan membuka yang sebelah kanan. Nah, jadi ketika masih di jalan bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini. Kalau mau menutup bisa juga langsung ditutup seperti ini. Ini yang mudahnya ya, yang mudahnya, tidak sulit, tidak repot. Atau kalau mau yang lebih lebih
prepare lah kira-kira gitu ya. Nah, ini dari awal kita pakai gini. Ini ditaruh sampai ke dalam. Ini sudah dipasang di sini. Ya. Pasang sini, masukin. Masukkan di sini. Iya, dimasukkan ke sini. Yang ini juga dimasukkan ke belakang. Meskipun ini cenderung lebih jadinya begini. Sedangkan kondisi capek, lelah membuat kita ingin lebih rileks. Jadi saya sendiri kurang lebih 15 kali mungkin saya umroh, ya. Tidak pernah saya masuk-masukin gitu karena capek panas, capek, kemudian kita pengen lebih rileks ya. Kadang-kadang lebih rileks. Kalau dipasang seperti ini masuk gini, nanti untuk pelaksanaan tinggal buka begini aja. Yang ini tinggal masih di dalam sini. Tapi kita hanya saja posisinya tidak terlalu nyaman ketika kita mulai awal menggunakan itu. Nah, sedangkan kita biasa cenderung lebih ingin rileks ya. Sehingga kalau saya secara pribadi saya itu lebih suka yang lebih santai selama tidak melanggar apapun ya. Tidak melanggar aturan apapun, cari yang lebih rileks. Nah, tapi kalau kita cuma mau santai saja, ini aja dicantolin satu aja. Ya, baru yang lainnya ya gini aja sambil jalan ya. Sambil jalan mau ke sana kemari, mudah gitu ya. Nanti ketika kita memulai barulah ini kita perhatikan dengan membuka ini. Oke? Buka begini. Kalau jatuh ya dinaikin lagi ya. Jatuh dinaikin lagi. Hanya saja ketika mau naikin ini waspada karena kita banyak orang. Nanti bawa gini. Ya, orang terganggu di sampingnya. Itu juga salah satu keuntungannya kalau sudah dipasang dua-duanya, sudut ini dipasang ke belakang gini, bisa lebih santai kita untuk jalan. Tapi kalau sudah seperti ini, insya Allah juga aman ya. Insya Allah juga aman. Cantolin satu di sini, di belakang ya. Kemudian yang lainnya kita gunakan. Ini kalau kita sudah gunakan dalam kondisi tidak berpakaian, lebih erat dia. Dia lebih erat ya. Kalau sekarang memang tidak terlalu erat karena masih pakai baju ya. Kalau sudah tidak berpakaian, ini lebih erat ini. Oke? Jelas ya? Nah, bisa begini, bisa tadi diambil sudut ini taruh ujung bawah ini ke belakang sini. Yang ini tinggal naik gini aja. Nggak boleh. Nggak pakai singlet, nggak pakai apa-apa. Ya, polosan. Iya, polosan. Ya, jelas ya Pak. Dan tapi tidak boleh juga dari awal sudah kayak gini, nggak boleh. Ya, ini posisi ini hanya digunakan ketika kita tawaf saja. Baik, jelas ya? Baik, kita mulai kalau begitu. Kita praktek tawaf. Nah, baik, boleh berdiri semuanya? Kita akan praktek, tapi kita akan praktek memulai dulu dengan mencari posisi yang bagus kira-kira untuk pelaksanaan tawafnya ini supaya tidak bercerai-cerai gitu ya, berhamburan ya. Maka biasanya yang umum dilakukan orang adalah ada mutawif di depan. Ya kan? Nanti mutawif itulah yang istilahnya memandu kita untuk menyelesaikan sebuah rangkaian. Ya, terima kasih. Yang memandu kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah itu dengan baik, sehingga kita yang mungkin belum pernah mengerjakan atau melaksanakan umroh tetap bisa tenang, tidak ragu, ya, tidak ragu, tidak bingung. Ini posisi mutawif yang paling krusial, yaitu apa? Membuat jamaah tenang. Karena ada yang membantunya mengerjakan pelaksanaan umroh itu secara baik. Apalagi kalau mutawif kita itu orang yang berilmu syar'i yang baik ya, maka selain tenang karena ada yang memandu kita
kita juga tenang bahwa apa yang dia pandukan itu adalah benar, ya, tidak menyelisihi petunjuk, karena sudah kita awali tadi bahwa ibadah umroh ini adalah syariat, sedangkan yang menentukan syariatnya adalah Allah. Kemudian disampaikan kepada nabinya, dan Nabi berkata kepada kita, khudhu anni manasikakum, ambil pelaksanaan umroh kalian dariku. Maka disinilah titik krusial penting, tidak boleh diabaikan, yaitu pembimbing kita adalah orang yang punya kapasitas ilmu syar'i. Kalau pembimbing kita sudah memiliki kapasitas ilmu syar'i, alhamdulillah, ketenangan berikutnya datang, ya. Karena subhanallah, ini bagian daripada rahasia umum, ya. Di dunia travel juga tahu, orang-orang yang menuntut ilmu di negeri Arab sana juga tahu bahwa ada praktek-praktek yang kurang bagus di dunia ini, ya. Di mana ada sebagian dari mutawif itu yang kemudian ya memang orientasinya hanya duit aja lah, ya. Kira-kira gitu bahasa kasarnya, ya, yang kemudian tidak memperdulikan lagi tentang bagaimana pelaksanaan itu menjadi bukan cuma sekedar sukses selesai, tapi juga sukses dalam arti nilai yang diajarkan dalam itu, nilai-nilai yang betul-betul ada petunjuk-petunjuk Nabi di situ. Di situ saya bersyukur karena di Rapita Wisata ini alhamdulillah sangat perhatian tentang itu. Maka kita juga harus bersyukur nih, ya, bisa menjalani bersama-sama dengan Rapita Wisata. Baik. Posisi masuk kita itu ada kira-kira di daerah sini nih. Di daerah sini pintu masuk ke Ma'taf. Pintu masuk Ma'taf. Kalau masuk masjid kan di sana. Pintu masuk Ma'tafnya itu turun dari tangga, terus kita akan masuk sini. Kira-kira di sini. Dari arah sini. Keluar, masuklah ke wilayah Ma'taf. Kemudian kita akan mulai berjalan di sini. Nah, posisi di sini tadi apa? Posisi apa ini? Hajar Aswad. Berarti di sini Rukun Yamani. Rukun Yamani ada di sini. Hajar Aswad ada di sini. Ketika melakukan tawaf, semuanya ini tidak ada bacaan khusus, tidak ada zikir khusus, kecuali di mana? Nah, kecuali mulai dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kalau belum selesai masih kita baca apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih belum nyampe juga kan kalau rame? Ya baca lagi, ulang lagi, ya. Belum nyampe terlalu banyak orang, ya. Nah, begitu nyampe di sini apa yang kita lakukan? Nyampe di Hajar Aswad. Apa yang kita lakukan? Nah, bismillah Allahu Akbar ketika awal tadi. Ketika awal, bismillah Allahu Akbar. Lihat di sini, lampu hijaunya ada di sini. Sejajar dengan Hajar Aswad, kita lihat udah selurus. Kita mulai, ya, kalau kita dekat bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang kita lakukan? Kalau bisa cium kita cium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, pegang. Ya, pegang. Nggak bisa, ya mungkin pakai tongkat. Tapi nggak ada tongkat kita bawa, ya. Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Tangannya gini pegang, nanti kasih temennya. Barakahnya ya. Iya. Ini udah kena nih, ambil. Ya enggak bahaya. Ya sendiri nih, Mbak, ya.
tugasnya sendiri-sendiri nih. Iya, jadi kita ambil. Kalau nggak bisa cium, kita bisa sentuh. Nggak bisa sentuh, bisa dengan benda. Kalau nggak, apa yang kita lakukan? Cuma isyarat. Perhatikan, ketika isyarat nih, Hajar Aswad, lampu hijau sudah. Kalau di sini, itu sudah Hajar Aswad. Lampu hijaunya masih di situ, belum. Masih lampu hijau masih di sini, belum. Hajar Aswad sudah kelihatan, lampu hijau kelihatan. Nah, kita mulai. Apa yang kita baca? Bismillah, Allahu Akbar. Setelah baca Bismillah, Allahu Akbar, cium nggak? Cium nggak? Enggak. Lihat ya. Kalau isyarat nggak cium. Kalau isyarat nggak cium. Cium hanya kalau menyentuh. Kalau isyarat nggak cium. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita memulai. Nah, ketika memulai tidak ada lagi zikir khusus, tapi kita bisa membaca zikir-zikir apa aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa juga membaca zikir-zikir yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa membaca zikir yang lainnya. Bisa juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bisa juga memperbanyak doa. Ya, bisa juga memperbanyak doa di sini. Oke? Termasuk tadi, kalau punya doa-doa yang ingin dipanjatkan secara khusus, mungkin ada ya hal-hal yang selama ini membatin di kita, atau ada harapan-harapan masa depan, ada kekhawatiran tentang masa depan, ada hal yang membuat kita sedih di masa lampau, atau apa saja ya, untuk diri kita, untuk keturunan kita, untuk keluarga besar kita, untuk negeri kita, apa saja boleh kita doakan di sini. Apalagi kalau kita bisa mengatur, misalnya supaya doa yang pertama saya akan doakan siapa, gitu ya. Kemudian apalagi, ini semuanya boleh kita lakukan. Ini adalah tempat di mana kita bisa beribadah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ada di Baitullah Al-Haram, ya. Baik. Kemudian begitu tiba di sini, disinilah saatnya kita membaca doa yang khusus tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Bila selesai, ya, bila selesai, kemudian kita atau di antara tawaf ini ada yang ingin mencoba untuk masuk ke sini, untuk mencoba masuk ke dalam, ini juga tidak mengapa, tapi waspada ya, karena jangan sampai ketinggalan, ya, jangan sampai ketinggalan. Baik, kita sekarang atur dari sini kira-kira bagaimana posisinya. Mungkin ada yang sudah di sementara bawa paknya dulu, nanti dipetik. Oh ya, sekarang kita bawa bapak dulu. Anggap aja ibunya biar orang tambahnya kecil itu ini oh gitu ya, sama bapaknya dulu ya. ya. Baik, bapak-bapak dulu. Kira-kira posisinya bagaimana? Bebas. Biasanya dibagi-bagi mana, Mas? Sedikit. Nanti kita bagi ibu-ibunya dulu, baru belakangnya Bapak atau bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Ya. Bisa juga begitu ya, gitu. supaya lebih aman lah kira-kira. Kadang-kadang biasanya di sebagian travel begitu ya. Bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, terus bapak-bapak di belakang lagi, untuk supaya tidak jadi diapit gitu ya. Ya, supaya diapit. Dan kadang-kadang juga bapak-bapak di depan, bapak-bapak di samping, ibu-ibu lagi, ibu-ibu di tengah, bapak-bapak lagi di belakang. Ya, supaya karena kadang-kadang apalagi orang-orang luar, orang Afrika, orang luar nih tinggi-tinggi, dia nyenggol dikit aja kita sudah terpental ya. Nah, kalau ya kadang-kadang mereka juga mau masuk, mau ngambil posisi-posisi bagus gitu ya, untuk terus bisa berjalan, sehingga jamaah itu akhirnya
ya lepas dari kanan kirinya, akhirnya nanti terpisah ya dari rombongannya, kemudian nanti bisa kesulitan untuk ketemu lagi. Ya meskipun biasanya alhamdulillah bisa ketemu lagi karena masih ya di sekitar situlah ya, nggak kemana-mana kecuali terpentalnya langsung ke Zam-Zam ya mungkin ya, agak jauh ya, menghilang dia ya. Kalau sudah di luar itu yang bahaya. Iya, kalau di masjid ini insya Allah masih di situ aja lah ya. Baik. Kalau untuk pakaian, sendal apa semuanya, sebagian orang ada yang menggunakan ya, tapi sebenarnya sudah dilepas itu di atas itu sudah dilepas itu, ya. Sudah dilepas karena ketika masuk masjid kita sudah lepas sandal, ya. Sudah lepas sandal. Lagi pula itu kesulitan kalau menggunakan karena kan banyak kaki. Ya, banyak kaki. Ya. Baik. Monggo kita atur. Dua-dua. Kita asumsi, kita anggaplah ya bahwa ini sudah ada jamaah ummahat, jamaah ibu-ibu di tengah ini. Ya, sudah ditutupi lah ya, sudah aman insyaallah. Yang tinggi-tinggi ini seperti beliau ini kuat-kuat ini ya. Ini perlu jadi entah di depan atau di mana untuk mengawal ya. Mengawal rombongan kita supaya tidak gampang terpisah ya. Supaya tidak gampang terpisah. Tetap harus kita usahakan karena seringkali ini jadi problem. Seringkali jadi problem apalagi bagi yang belum biasa. Bagi yang belum terbiasa, bahkan yang biasa pun belum tentu, yang sudah umrah pun belum tentu sudah menguasai medan, ya, belum tentu kan, kecuali memang sudah benar-benar menguasai. Apalagi kalau misalnya umur sudah tua, kadang-kadang ada baru tahun lalu atau 2 tahun yang lalu umroh, 3 tahun lalu umroh, sekarang sudah ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan lagi loh. Kayaknya enggak begini dulu. Iya, selalu ada perubahan ini. Apalagi menjelang 2030, ya. Ini mereka punya visi 2030. Nanti pasti yang umroh-umrohnya yang lama-lama itu begitu nyampe sana, kayaknya bukan Makkah yang saya lihat ini. Iya, karena di 2030 berubah 100% dah yang kita lihat. Iya. Baik, baik kita mulai ya. Kita mulai tawaf. Ya, kita mulai tawaf. Ketika kita anggaplah kita memulai dari ini dulu, dari mikot dulu lah, ya. Dari mikot kita menghayalkannya dari mikot nih. Dari mikot kita selesai. Lalu kemudian sudah selesai mandi apa semuanya, sudah siap untuk mengambil ihram. Sudah pakaian ihram, sudah siap, mulailah kita membaca apa? Ayo, silakan. Labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Lalu kemudian membaca syarat. Ya, baca syarat, nanti baca di bukunya ada syarat. Kalau tidak, bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, di mana Engkau menahan aku, maka disitulah akhir umrohku. Di mana Engkau menahan aku, maka di situ kita menyelesaikan, atau disitulah akhir dari umroh kita. Taib. Setelah itu kita berangkat. Taruhlah berangkat nih menuju ke Makkah dari Bir Ali. Berangkat di atas mobil bus. Kita semua sedang berangkat. Mutawif sudah mulai memberikan penjelasan. Karena mutawif mulai menjemput. Biasanya kan sholat sunnah di Bir Ali. Betul. Apa? Ya. Bisa juga tangan. Bisa tangan. Kalau tangannya lupa, maka ikut aja di belakangnya Pak mutawif lah ya. Ikut di belakangnya mutawif. Kalau bingung lagi, tanya teman yang di samping. Udah berapa nih? Tanya teman di samping. Udah. Dia bilang, wah saya juga lupa. Nah, tanya lagi teman yang lain. Iya betul, itulah. Masa orang 20 nggak ada yang ingat itu. Kalau teman di samping, berapa ya, saya juga nggak tahu, lupa nih. Tanya lagi di depannya.
ya. Begitu seterusnya, ya. Jadi, oke, gitu ya Bu ya, Pak ya, oke, jelas ya, wadih ya. Ingat, rukunnya adalah yang utama dan kalau sudah terlaksana itu sah umrohnya. Jangan bingung, jangan galau, jangan jengkel, jangan marah, jangan ya. Jangan sampai rusak ibadah umroh kita karena bukan gara-gara apa? Gara-gara kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya udah sah, tapi kemudian gara-gara itu kita jadi malah rusak umrohnya, ya. Jelas ya Ibu ya. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu apa lagi? Minum air zam-zam. Setelah itu menuju mas'a untuk sa'i. Insya Allah zikir-zikirnya semuanya ada di buku. Sambil juga nanti akan ada lagi pengarahan mungkin nyampe di sana oleh mutawif. Jadi ibu juga, bapak juga jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya dan bisa juga mengikuti apa yang diarahkan oleh mutawif nanti di sana. Setelah itu selesai semuanya tahallul. Setelah tahallul banyak berdoa, berzikir, berdoa kepada Allah agar diterima ibadah itu. Baik, kita sama-sama mengitarinya. Masih bisa, Mas Sidik? Bisa. Oke, lanjut. Oke. Ya. Oke, nyampe di sini? Ya, apa? Tidak lagi bismillah. Bismillah di awal tadi. Kita cukup Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, di sini baca ya. Apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Oke, seluruh Allahu Akbar. Lanjut. Terus. Sudah berapa ini, Pak? Sekarang sudah 6 lah ya. Sudah 6. Sekarang 6. Sekarang ini yang terakhir. Allahu Akbar. Nah, ini putaran ke-7. Oke. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Bahasa Indonesia. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Ya Allah, mudahkan rezeki anakku. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku. Ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Allah, anakku tumbuhkan dia besar menjadi anak yang saleh. Ya Allah, ya Allah, anakku sering membuat saya pusing. Ya Allah, beri hidayah dia. Ya Allah. Boleh Bu, boleh minta ya Allah. Apalagi Ibu kalau sampai menangis minta kepada Allah, ya menangis. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan engkau yakin doamu akan diterima. Ya Allah. Ya. Ya Allah, belum anakku ya Allah sudah 10 tahun menikah belum ada anaknya ya Allah. Karunikan anak yang saleh ya Allah. Nah, bisa gitu. Sampai di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah 7 kali selesai. Nah, berangkat ke kan ini orang laki kan tidak bisa telepon, nggak pakai apa. Kalau jam tangan gimana? Jam tangan dibolehkan. Iya. Jam tangan dibolehkan. Ya. Ya, kalau dia khawatir apa? Tapi kalau misalnya dia menghindari itu juga lebih bagus. Ya, supaya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, kalau mau bawa tas seperti ini boleh juga, tidak ada masalah ya. Bawa tas seperti ini juga dibolehkan. Harus lebar, harus kosong tetap ya. Kalau bawa tasnya diusahakan di dalam ini kain, jangan di luar, karena bisa mudah diambil orang. Tapi kalau dari sisi aturan nggak ada masalah itu. Ya, ini untuk menghindari aja, ya untuk keamanan aja. Usahakan di dalam, jangan di luar karena tetap ada orang-orang jahat. Ya, ingat baik-baik. Hati-hati di sini selalu ada orang yang berusaha. Kalau ibu sedang berusaha mau cium Hajar Aswad, misalnya udah selesai tawaf, pengen mencium Hajar Aswad, sudah selesai tahallul, sudah mau masuk lagi, mau pengen
cium Hajar Aswad, atau mau pengen sholat di Hijr Ismail, mau masuk lagi, tetap hati-hati ya di bagian sini, ya. Di sini ada selalu orang yang mengajak-ngajak, ya, nawarin gitu. Bilang aja enggak, ya. Bilang enggak, meskipun orang Indonesia, ya. Ya. Baik, saya kira itu. Kemudian yang perlu saya tambih, yang perlu saya ingatkan, orang Indonesia ibu-ibu dianggap sangat baik dan halus-halus, manis-manis. Manis wajahnya, manis kalimatnya. Orang Arab suka. Ini tambih, ini nasihat. Jangan berbaik-baik kepada orang-orang di sana. Tidak semua orang yang ibu lihat itu orang Arab. Ada dari Pakistan, ada dari India, ada dari Bangladesh. Iya, yang kebanyakan juga ini tanpa merendahkan bermaksud apa, tapi waki nyatanya begitu. Kalau kemudian ibu kasih hati dan orang Indonesia itu seneng gitu ya, senang lihat orang seneng. Akhirnya dia berbaik-baik, malah bisa jadi pelecehan. Maka ibu-ibu hati-hati, tidak perlu terlalu berbaik-baik sama orang, enggak usah, ya. Iya. Jangan seperti itu. Karena itu tidak seperti di Indonesia. Orang Indonesia sudah ngerti bahwa itu cuma gini, tapi di sana lain juga anunya, pemaknaan yang mereka maksudkan. Jadi hati-hati. Oke, yang kedua yang perlu saya tambih adalah banyak orang-orang yang biasa mendekati, dia minta pengemis. Ini juga hati-hati. Sesungguhnya kerajaan Arab Saudi melarang mengemis di Masjidil Haram. Ya, maka jangan terlalu baik ketika ada orang mendekati, langsung minta, langsung kasih. Ibu kasih 1, nanti datang 10, ya. Dan itu sebenarnya dilarang meskipun orang petugas kebersihan. Orang Indonesia ini, wah ini jarang-jarang kita bisa berbuat baik, ini bagus, baik-baik semua orang nih. Orang bekerja kebersihan di Masjidil Haram kita kasih gitu ya. Ini sesungguhnya dilarang oleh pemerintah Saudi, ya. Bukan saya mengajari ibu pelit, tidak, bukan begitu maksud saya, tapi hindari hal yang oleh negara sendiri melarangnya, karena itu berarti kadang membawa kepada kejelekan, kadang membawa kepada dampak negatif, sehingga hindari. Kalau mau bersedekah, memang dari celengan di sana ya, ya. Ya, kalau mau bersedekah, ya mungkin ada cara-cara yang lain, ya. Mungkin ada cara-cara yang lain. Pokoknya hindari. Karena seringkali kemudian ada orang-orang yang terus diikuti, perempuan terus diikuti, akhirnya dia merasa terpojok, merasa dipaksa untuk kemudian membeli atau mengambil atau mengeluarkan uangnya, ya. Nah, ini tambih, ini peringatan, hati-hati ya, hati-hati, tetap juga harus waspada. Tidak semua yang ada di sana itu sudah pasti baik, nggak begitu, ya. Tidak begitu, tetap waspada, tetap hati-hati. Saya kira itu saja. Ibu-ibunya mau